Halo semuanya dan selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Wah, jujur ya, saya semangat banget hari ini. Kenapa? Karena kita bakal membedah sebuah jalan pintas logistik yang luar biasa ampuh. Sebuah trik yang literally bisa menyelamatkan kesepakatan bisnis internasional Anda. Kalau Anda adalah produsen lokal, pengusaha UMKM, atau penjual online yang pernah ngerasa, aduh pusing banget sih urusan birokrasi pengiriman internasional. Nah, Anda ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal kupas tuntas yang namanya sistem under name. Siapin catatannya ya, karena info ini bakal ngerubah banget cara Anda melihat potensi ekspor bisnis Anda ke depannya. Oke, cepat aja. Ini agenda kita hari ini. Kita akan bahas dilema kebanjiran order tapi terhalang izin, membongkar rahasia di balik sistem under name, dan melihat keuntungan jalur cepatnya. Dan tentu saja, sebagai konsultan yang jujur untuk Anda, kita akan membedah tuntas biaya tersembunyi dan realita risikonya sebelum akhirnya masuk ke solusi yang paling transparan. Bagian pertama, kebanjiran order tapi terhalang izin, inilah dilema UMKM kita. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Coba bayangin senario ini ya, ini impian yang tiba-tiba bisa jadi mimpi buruk. Produk Anda akhirnya dilirik nih sama pembeli asing. Udah nego, harga cocok, deal. Wah, senang banget kan pastinya. Tapi tiba-tiba rasa panik yang luar biasa muncul pas Anda nyadar. Waduh, saya kan belum punya izin ekspor resmi kayak NIB atau akses kepabeanan. Nah loh, urusan izin ini tuh bener-bener jadi rasa frustasi nyata yang dirasakan ratusan ribu pengusaha kita tiap tahunnya. Barangnya ada, pembelinya udah nunggu, tapi kuncinya buat keluar dari pelabuhan nggak ada. Kayak yang bisa Anda lihat di sini, ngurus birokrasi itu bisa makan waktu berminggu-minggu. Kalau Anda baru mau bikin izin dari nol pas orderan udah di depan mata, wah terlalu lambat. Pembeli asing tuh biasanya nggak sabaran, mereka nggak mau tahu soal masalah administrasi kita, dan bisa aja langsung batalin pesanan. Lebih parah lagi, kalau nekat kirim tanpa dokumen yang benar, barang malah nyangkut di bea cukai. Tapi dengerin saya, jangan panik dan tolong jangan buru-buru tolak orderan itu dulu. Ada loh cara yang aman untuk ngelewatin rintangan waktu ini. Masuk ke bagian kedua, rahasia sistem under name, atau biasa disebut meminjam bendera. Simpelnya gini, under name itu ibarat Anda menyewa legalitas dan izin ekspor milik perusahaan forwarder resmi yang emang udah terdaftar. Jadi, intinya barang produksi Anda itu dikirim ke luar negeri pakai nama perusahaan mereka di dokumen kepabeanan. Daripada Anda pusing 7 keliling ngurus NIB, NIK, atau izin lartas yang super ribet, Anda cukup meminjam bendera mereka yang udah resmi berkibar di pelabuhan. Brilian banget kan kesederhanaannya? Nah, mungkin sekarang Anda mikir, tunggu dulu, ini legal nggak sih? Jangan-jangan kayak penyelundupan? Perhatikan baik-baik, ini adalah praktik yang sepenuhnya legal dan sangat lazim di dunia logistik internasional. Beneran, ini bukan celah hukum gelap kok. Pemerintah dan pihak bea cukai juga udah tahu kalau forwarder menyediakan layanan ini untuk memfasilitasi perdagangan, apalagi buat yang baru mulai ekspor. Jadi Anda bisa bernafas lega. Ini adalah jalur yang diakui dan sah. Lanjut ke bagian ketiga, keuntungan jalur cepat. Kita akan ngomongin soal kecepatan dan kredibilitas. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kenapa para pengusaha cerdas suka banget sama sistem ini. Pertama, ini soal kecepatan. Prosesnya instan. Hari ini Anda dapat deal, besok barang langsung bisa diproses ke pelabuhan, karena semua izin udah siap pakai. Kedua, Anda sebagai pemilik bisnis bisa fokus 100% ke produksi, nggak usah pusingin tumpukan dokumen PEB. Dan yang ketiga, ini yang sering diremehin, kredibilitas. Waktu pembeli di luar negeri lihat pengiriman Anda ditangani sama perusahaan logistik yang profesional, rasa percaya mereka terhadap bisnis Anda itu langsung meroket tajam. Bagian keempat, biaya tersembunyi dan risiko. Waktunya cek realita ala konsultan. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah perbandingannya. Sebagai pihak yang objektif, saya harus kasih gambaran utuhnya dong, karena setiap jalan pintas pasti ada tantangannya. Di sisi kiri, jelas ada keuntungan operasional yang nggak terbantahkan, kecepatan dan kredibilitas. Tapi coba lihat sisi kanan. Ini realita finansial dan operasional yang harus Anda rencanakan. Anda nggak bisa cuma melihat sisi kirinya aja. Ada biaya sewa ekstra yang ikut, dan yang lebih menakutkan, risiko jatuh ke tangan forwarder bodong. Kita bahas komponen biayanya dulu ya. Pakai nama perusahaan orang lain pastinya nggak gratis. Anda akan kena biaya sewa ekstra. Ini biasanya dihitung berdasarkan persentase dari nilai invoice barang Anda, atau kadang berupa tarif flat. Poin penting yang harus Anda ingat di sini adalah, Anda wajib memasukkan biaya under name ini ke dalam harga jual sejak awal saat negosiasi. Kalau sampai lupa, wah biaya ini bakal langsung menggerogoti margin keuntungan bersih Anda. Hitung yang cermat ya. Dan ini nih risiko terbesarnya, efek domino dari forwarder abal-abal. Kalau Anda tergiur biaya sewa yang miring banget, terus milih mitra yang nggak kredibel, dokumen Anda bisa dianggap nggak valid sama bea cukai.
Akibatnya, barang Anda tertahan permanen di pelabuhan. Nggak cuma itu, selama barang itu mendon di sana, Anda bakal kena denda penumpukan yang jumlahnya sangat masif dan terus membengkak setiap hari. Ini literally bencana finansial yang bisa mematikan bisnis Anda seketika. Bagian kelima, solusi transparan. Pegang kendali bersama M2B. Ngeri kan dengar risikonya, tapi tenang, kita punya solusinya di sini. PT Mora Multi Berkah atau M2B. Mereka ini adalah mitra undername yang resmi, transparan banget dan punya track record yang jelas. Bukan forwarder abal-abal yang bakal hilang waktu barang Anda bermasalah. M2B ini benar-benar mengawal kargo Anda secara profesional dari mulai diangkat dari pintu gudang Anda sampai mendarat dengan aman di tangan pembeli asing. Mari kita pindah ke slide berikutnya dan lihat bagaimana ini semua terbangun menjadi alur kerja yang super nyaman. Langkah pertama, tugas Anda cuma fokus tutup kesepakatan sama pembeli. Selesai. Langkah kedua, M2B masuk dan menangani seluruh kerumitan logistiknya. Dan langkah ketiga, ini yang benar-benar game changer. Anda bisa melacak semuanya secara real-time lewat portal .m2b.co.id langsung dari HP Anda. Rasa cemas karena pakai nama perusahaan lain itu langsung hilang. Lewat portal ini, Anda bisa lihat status kargo dan pergerakan dokumen secara transparan. Anda benar-benar memegang kendali penuh. Satu hal yang harus ditekankan di sini, jangan biarkan birokrasi membunuh kesepakatan global pertama Anda. Hambatan administratif itu seharusnya nggak pernah jadi alasan buat produk lokal kita yang bagus-bagus ini gagal bersinar di panggung dunia. Dengan partner logistik yang tepat, sebuah mimpi buruk regulasi bisa dengan mudah diubah menjadi kesuksesan bisnis global. Jadi kita sampai di penghujung explainer ini, dan ini pertanyaan buat Anda. Apakah Anda siap menyelamatkan orderan ekspor Anda dan dengan percaya diri membawa bisnis Anda ke pasar global? Jangan biarkan kesempatan emas lenyap begitu saja. Carilah mitra logistik yang bisa diandalkan dan wujudkan deal Anda. Terima kasih banyak udah mengikuti bedah materi kita kali ini. Teruslah belajar dan mari bawa produk-produk kita mendunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.